Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembuatan tablet chlorpheniramine maleat dengan metode pembuatan gempa langsung. Yuk, simak videonya ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kelompok kami terdiri dari Retno Ayu Winanti, Rifda Kotrunada, Risang Ayu, dan Rizky Amelia Putri. Adapun komparator produk yang kami pilih adalah Healthy 2Z Allergy Tablet chlorpheniramine maleat. Healthy 2Z Allergy Tablet memiliki kekuatan dosis chlorpheniramine maleat 4 mg per tablet. Adapun komposisinya adalah chlorpheniramine maleat sebagai zat aktif dan excipientnya yaitu stearic acid, cornstarch, magnesium stearate, DNC yellow number 10, dan microcrystalline cellulose. Lalu, bagaimana dengan detail produk yang kami buat? Nama produk yang kami buat adalah tablet Clorazine yang mengandung zat aktif chlorpheniramine maleat. Tablet Clorazine adalah antihistamin yang kekuatannya 4 mg per tablet dan dibuat sebanyak 1000 tablet per batch. Kategori tablet Clorazine adalah obat bebas terbatas ya. Nah, selanjutnya ada QTPP atau Quality Target Product Profile dari produk kami. Yang pertama adalah bentuk sediaan yang dibuat adalah tablet dan dengan metode gempa langsung. Untuk rute pemberiannya adalah secara oral karena praktis, terabsorpsi dengan baik, dan memiliki bioavailabilitas tinggi. Oke, untuk kekuatannya adalah 4 mg per tablet sesuai yang disarankan dalam Pharmacopeia Indonesia yaitu antara 2 mg sampai 4 mg. Nah, kemudian ada farmakokinetik dari produk kami. Untuk absorpsi, Cmax-nya antara 16 sampai 71 mikrogram per liter. Untuk Tmax-nya berkisar antara 2 sampai 3 jam. Perkiraan volume distribusi adalah 7 liter per kilogram dan untuk tes setengah eliminasinya adalah 28 jam. Oke, untuk parameter selanjutnya adalah stabilitas. Agar sediaan tetap stabil, maka memerlukan temperatur penyimpanan 15 sampai 25 derajat Celcius dan waktu penyimpanannya maksimal 2 tahun. Oke, untuk atribut akan dijelaskan lebih rinci di bagian berikutnya ya. Nah, oke, untuk physical attribute dari produk kami nanti akan terbentuk sebuah tablet berwarna putih berdiameter 9 mm dengan ketebalan 3 mm dan bobot tabletnya adalah 150 mg. Oke, selanjutnya ada CQA atau Critical Quality Attribute dari produk obat kami. Nah, pertama ada identifikasi. Produk harus positif mengandung chlorpheniramine maleat ditunjukkan dengan pada spektrum serapan inframerah dengan panjang gelombang antara 2 mikrometer dan 12 mikrometer akan menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti chlorpheniramine maleat baku pembanding pada Pharmacopeia Indonesia. Kemudian ada assay atau pengujian kadar dapat dilakukan dengan kromatografi fase terbalik menggunakan fase geraknya 0,05 molar amonium asetat dan acetonitril dengan pH 3,5 dan deteksi UV pada gelombang 265 nanometer. Selanjutnya ada content uniformity atau keseragaman sediaan. Jadi, tablet chlorpheniramine maleat ini mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 100% kadar dari label klaim. Nah, parameter yang terakhir ini ada microbial limit. Untuk batasan angka lempeng totalnya adalah 10 pangkat 3 koloni forming unit per mili dan batasan AKK-nya adalah 10 pangkat 2 koloni forming unit per mili. Nah, dan produk ini tidak boleh mengandung Escherichia coli lebih dari 1 gram per 1 mili. Nah, oke, mari kita beralih ke ketentuan selanjutnya yaitu ada ketentuan untuk degradasi produk. Produk sendiri harus terdegradasi hingga 2,31% di bawah degradasi asam, 10,49 di bawah degradasi dasar, 4,10 di bawah stres oksidatif, 10,39 di bawah degradasi termal, dan 3,59 di bawah degradasi stres fotolitik. Nah, selanjutnya ada formulasi tablet dari produk kami seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, produk kami ini tiap tabletnya akan mengandung chlorpheniramine maleat, jumlahnya sebanyak 4 mg per tablet, pati jagung 22, mg per tablet, talkum sebanyak 7,5 mg per tablet, magnesium stearat sebanyak 1 mg, dan avisel sebanyak 115 mg. Selanjutnya ada justifikasi dari bahan-bahan yang kami gunakan. Untuk yang pertama ada zat aktif yang kami gunakan yaitu chlorpheniramine maleat.
Nah, chlorpheniramine maleat ini nantinya akan bertindak sebagai antagonis reseptor histamin H1 kompetitif dan akan menampilkan efek antikolinergik dan sedatif ringan. Nah, selain itu, sifat dari CTM ini adalah dia memiliki sifat alir yang baik sehingga cocok sekali dibuat menggunakan metode kompa langsung. Oke, kemudian untuk disintegran yang kami gunakan adalah pati jagung. Oke, pati jagung sendiri merupakan eksipien yang sering sekali digunakan pada dosis oral sediaan padat sebagai bahan penghancur tablet dengan aturan konsentrasinya itu sebanyak 3-25%. Nah, penambahan pati ini dapat mempengaruhi kecepatan pelepasan zat aktif. Jadi dengan penambahan pati jagung, tablet akan menjadi fragmen yang lebih kecil sehingga obat dapat dilepaskan untuk diserap. Pati jagung juga memiliki sifat cepat menyerap air sehingga memungkinkan tabletnya hancur dengan tepat. Selanjutnya, sebagai zat atau bahan pelicin digunakan eksipien magnesium stearat dan talc. Seperti yang diketahui, bahwa bahan pelicin memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai lubrikan untuk mengurangi gesekan dengan dinding dies, antiadheran untuk mencegah lengketnya serbuk dengan punch, dan glidan untuk memperbaiki fluiditas granul. Suatu tablet dikatakan baik jika di dalamnya terdapat bahan eksipien yang setidaknya memiliki 2 fungsi tersebut. Talc digunakan sebagai antiadheran dan glidan. Dipilih talc sebagai bahan pelicin dikarenakan tekstur talc sangat halus sehingga dapat meningkatkan sifat alir suatu serbuk. Talc juga akan membentuk lapisan pada partikel padat dan mengurangi gesekan antar partikel sehingga memudahkan partikel tersebut untuk mengalir. Selain talc, bahan pelicin yang lainnya adalah magnesium stearat. Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan. Mengapa? Karena magnesium stearat memiliki sifat lubrikan yang baik sehingga mampu mengurangi fraksi tepi tablet dengan permukaan dinding dies. Namun, magnesium stearat memiliki sifat glidan yang kurang baik sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut ditambahkan eksipien talc yang memiliki sifat glidan sekaligus antiadheran yang baik. Pada pembuatan tablet ini, kami menggunakan Avicel PH102 sebagai bahan pengisi pengikat. Dipilihnya eksipien Avicel PH102 karena memiliki ukuran partikel 100 mikrometer lebih besar dibandingkan dengan Avicel PH101. Sehingga hal ini menyebabkan sifat alir dari Avicel PH102 juga lebih baik daripada Avicel PH101. Bahan ini merupakan bahan yang cocok digunakan untuk formulasi sediaan dengan metode kempa langsung karena memiliki potensi disolusi yang baik. Avicel PH102 merupakan salah satu jenis mikrokristalin selulos yang memiliki sifat kompresibilitas yang sangat baik dan digunakan dalam pembuatan tablet. Tablet dapat dibentuk dengan keras, tetapi larut dengan cepat. Memasuki proses manufacturing, yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan tablet chlorpheniramine maleate ini, yaitu chlorpheniramine maleate, pati jagung, talc, magnesium stearat, dan Avicel PH102. Oke, proses selanjutnya adalah menimbang semua bahan yang sudah dikumpulkan tadi. Pertama, timbang chlorpheniramine maleat sebagai zat aktif sebanyak 4 gram. Bobot ini berasal dari perkalian dengan jumlah tablet tiap batch. Nah, konsentrasi pati jagung yang digunakan adalah 15% dari bobot tablet, sehingga berat pati jagung yang ditimbang sebesar 22,5 gram. Selanjutnya, konsentrasi talc yang digunakan 5% dari bobot total, sehingga akan ditimbang sebesar 7,5 gram. Oke, penambahan magnesium stearat adalah sebesar 0,6 gram dari bobot total tablet atau sejumlah 1 gram. Nah, perbandingan tersebut ditentukan berdasarkan sifat magnesium stearat yang lebih bersifat hidrofobik, sehingga penggunaan magnesium stearat lebih sedikit daripada talc agar dapat membentuk formula tablet yang baik. Dan yang terakhir adalah timbang Avicel PH102 sebanyak 115 gram. Nah, jumlah eksipien ini merupakan bagian yang paling besar mengingat Avicel digunakan sebagai pengisi pengikat yang dapat memperbesar volume tablet sehingga dapat memenuhi bobot tablet yang telah ditetapkan, yaitu 150 mg per tabletnya. Nah, sebelum menimbang, pastikan timbangan sudah dibersihkan untuk menghindari kontaminan ya.
Setelah semua bahan ditimbang, dilakukan pengayakan bahan-bahan sediaan yang telah ditimbang tadi menggunakan ayakan dengan ukuran 40 mesh. Diperhatikan bahwa serbuk tidak boleh terlalu halus dan tidak boleh terlalu kasar, serta harus memiliki homogenitas ukuran serbuk yang baik. Kemudian, dicampurkan beberapa bahan awal, yaitu klorfeniramin maleate, pati jagung, talk, dan avisel pH 102. Keempat bahan tersebut dimasukkan ke dalam mass mixer untuk diaduk selama 5 menit hingga homogen. Kemudian, dilakukan kontrol kualitas pada homogenitas ukuran serbuknya. Setelah keempat bahan sudah tercampur homogen, ditambahkan lubrikan ke dalam mesin dan diaduk kembali selama 5 menit. Kemudian dilakukan kontrol kualitas pada homogenitas serbuk, uji waktu alir, uji suhu diam, uji kompaktibilitas, dan uji kompresibilitas. Selanjutnya, campuran serbuk yang sudah teruji kualitasnya dikempam menggunakan tap express machine dan setelah itu dilakukan kontrol kualitas kembali berupa uji organoleptis, uji keseragaman sediaan, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Setelah pengempaan, diharapkan tablet memiliki spesifikasi yaitu berbobot 150 mg dengan diameter 9 mm dan ketebalan 3 mm. Tablet-tablet klorazin tersebut kemudian dikemas ke dalam kemasan primer berupa blister menggunakan blister sealing machine. Dalam tiap blisternya terdapat 10 tablet klorazin dan tak lupa dilakukan juga labeling pada permukaan luar kemasan dengan penambahan informasi obat antara lain nama obat, bentuk sediaan, zat aktif dan kekuatannya, indikasi, dosis, dan lain-lain. Kemasan primer ini kemudian dievaluasi penampilan, kerapatan, kebocoran, dan kejelasan labelingnya. Selanjutnya, blister-blister yang telah berisi tablet dikemas ke dalam box karton menggunakan high-speed cartoning machine sehingga didapatkan 5 blister tiap boxnya. Box karton tersebut juga diberi labeling di permukaan luarnya untuk penambahan informasi obat dan ditambahkan juga brosur yang berisi informasi lebih lengkap tentang obat ke dalam kemasan. Setelah itu dilakukan kontrol kualitas terhadap penampilan, kebocoran kemasan, dan kejelasan labeling. Produk yang telah siap didistribusikan harus disimpan pada suhu ruang yaitu 15 hingga 25 derajat Celcius pada tempat yang sejuk, kering, dalam wadah yang tertutup rapat, dan harap jauhkan dari sumber api dan panas. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun formulasi tablet klorazin kami. Terima kasih teman-teman karena sudah belajar proses pembuatan tablet klorfeniramin maleat bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.